Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini di Jumat pagi senantiasa insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian rutin yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari yang akan dikupas oleh pemateri kita yaitu guru kita Ustadz Syahrul Fatwa LC Hafidhahullah Ta'ala, yang pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki hadis ke 131. Para pemirsa Ahsan TV, insya Allah 60 menit ke depan kita akan menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami juga mengundang Anda untuk melakukan interaktif atau tanya jawab dengan Ustadz. Silakan nanti disampaikan melalui nomor telepon 081314455557 untuk pesan singkat, ataupun di nomor 012189016603 untuk layanan telepon. Baik pemirsa Ahsan TV, kita terlebih dahulu sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, kabarnya baik Ustadz. Alhamdulillah. Ya baik pemirsa Ahsan TV, untuk merisahkan waktu kita langsung kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Faltafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur ini bila kita ucapkan maka akan membuat nikmat kita bertambah, akan membuat Allah menambahkan nikmat kepada kita semua karena rasa syukur yang kita ungkapkan. Rasa syukur kita dengan berbagai macam nikmat yang tidak terhitung. Nikmat sehat, nikmat hidup nyaman, damai, dimudahkan urusan, bisa makan dan minum, nikmat keamanan. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang kalian peroleh kecuali minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di hari yang penuh barokah ini, hari Jumat. Maka ketika kita tiba di hari Jumat, dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan orang yang pelit adalah yang tidak mau bersolawat kepada Nabi ketika namanya disebutkan. Karena itu kaum muslimin, mari kita perbanyak solawat di hari yang penuh barokah ini, hari rayanya kaum muslimin yang selalu berulang setiap pekan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah masuk hadis ke 131. Hadis 131. Imam Bukhari mengatakan, qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, babun fadlu man ya'ulu yatima. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bab keutamaan orang yang mengurusi anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya saat usia belum balik. Itu yang disebut dengan yatim. Apa keutamaannya mengurusi anak yatim? Nanti akan dibahas oleh Imam Bukhari dalam beberapa hadis yang beliau sebutkan dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad. Hadis yang pertama tentang keutamaan anak yatim. Beliau rahimahullah mengatakan, haddatsana Ismailu qala haddatsani Malik an Sauri bin Zaid an Abil Qais an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidina fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahara wa yakumul laila. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang berjalan membantu para janda yang miskin, membantu orang-orang miskin, bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat malam, sholat tahajud di malam harinya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan membantu para janda, membantu orang-orang miskin. Termasuk keindahan agama Islam. Agama Islam memberikan peluang bagi kita untuk beramal dengan amalan yang sedikit, yang ringan, tapi pahalanya besar. Hadis ini termasuk diantaranya. As-sa'i 'alal armalah, orang yang berjalan, pergi, membantu armalah. Armalah adalah wanita ya, yang ditinggal mati oleh suaminya. Bahasa kita apa? Janda. Ya. Tapi bukan janda yang kaya. Janda-janda yang memang butuh bantuan. Islam sebagai agama yang lengkap, agama yang indah, memberikan peluang kita beramal sedikit tapi pahalanya besar. Di antaranya adalah kita pergi membantu para janda-janda tua, janda-janda miskin. Membantu kebutuhannya yang doruri, dan kita mengharap pahala kebutuhan yang pokok, kemudian kita mengharap pahala dari Allah agar Allah memberikan pahala kepada kita. Dengan perbedaan tanpa melihat status dia keluarga atau bukan. Yang penting ada seorang wanita ditinggal suami dan butuh bantuan, miskin, maka kita temui, kita bantu apa kebutuhan pokoknya. Juga orang yang berjalan membantu orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang mungkin sudah tidak ada kedua orang tuanya, atau dia yatim, membantu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pokoknya, makan, pakaiannya, dan seterusnya. Orang yang semacam ini Allah akan berikan pahala yang besar. Apa kata Rasul? Bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Ditambah lagi, bagaikan seperti orang yang puasa di siang hari
dan sholat tahajud di malam harinya. Ini pahala yang sangat besar. Apalagi kita statusnya ketika membantu berjalan, membantu para janda miskin, membantu orang-orang miskin, status kita disebut sebagai seperti orang yang mujahid, berjuang di jalan Allah. Para mujahidin yang mereka berperang dalam rangka membela agama Allah, meninggal maka jaminannya adalah surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah." Allahu Akbar. Sungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Setiap 2 derajat di antara keduanya jaraknya itu seperti langit dan bumi. Ini keutamaan yang besar. Di surga ada 100 derajat. Setiap derajat dengan derajat berikutnya itu kayak langit dan bumi jauhnya. Dan itu dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Al-mujahidin. Orang yang berjuang di jalan Allah. Maka orang yang membantu janda tua, orang yang membantu janda miskin, orang yang membantu fakir miskin, mereka itu seperti mujahid berjuang di jalan Allah. Mereka panggul berasnya, datangi janda-janda miskin, ya. Mereka siapkan tempat tinggal. Ya, kalau kita memiliki sebuah lembaga, misalkan yayasan, ya apa itu lembaga pendidikan, kemudian ada mes-mes kosong, kita panggil janda-janda yang miskin ini untuk menempati tempat-tempat tersebut supaya mereka bisa berteduh dengan nyaman. Kita penuhi kebutuhan pokoknya, makannya, pakaiannya. Ya. Ini namanya mengurusi orang-orang miskin, mengurusi orang-orang yang membutuhkan dari para janda-janda tua. Kata Rasul, dia bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah, mujahidin fisabilillah. Tidak sampai situ. Ditambah lagi kemuliaan orang yang membantu janda miskin, orang yang membantu fakir miskin, kemuliaannya ditambah lagi bagaikan seperti orang yang puasa di siang hari dan malam harinya dia sholat tahajud. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa di siang hari, sholat di malam hari. Orang yang semacam ini mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah mengatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu an-nara an wajihi sab'ina kharifa." Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan api neraka dari wajahnya sab'ina kharifa, selama 70 musim. Ya, 70 tahun. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, penjelasan tentang keutamaan orang yang membantu para janda-janda yang ditinggal mati suaminya, ya, juga keutamaan membantu orang-orang miskin, memberikan nafkah kepada mereka. Ini semua termasuk jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah, dan seperti orang yang puasa sunnah di siang hari dan sholat di malam harinya. Jihad tidak harus dimaknai turun di medan perang, ya, bersimpah darah, mati syahid. Tapi ada nilai jihad yang bisa kita samai, yaitu dengan membantu orang-orang miskin, membantu janda-janda tua, janda-janda miskin yang memang perlu bantuan. Ini pun dikatakan berjuang di jalan Allah. Kalimat berjuang di jalan Allah fisabilillah bisa juga dengan jihad bil qalam, berjuang dengan pena, berjuang dengan ilmu, yang ini akan membantah orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang. Jadi para ulama menyebutkan jihad itu ada 2. Jihad dengan senjata dan jihad dengan ilmu. Jihad dengan senjata melawan musuh di medan perang. Jihad dengan ilmu menangkis pemikiran-pemikiran menyimpang. Ini pun dikatakan bisa fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, perbuatan-perbuatan baik
yang dilakukan oleh seorang muslim bisa menghasilkan pahala yang banyak. Walaupun itu sederhana. Ya. Kita datangi orang miskin, kita kasih beras, kita kasih kebutuhan makan, kita kasih baju yang layak dipakai. Amalannya sedikit, tapi kalau dilakukan oleh seorang muslim dari amalan sedikit ini yang berupa kebaikan, maka akan menghasilkan pahala yang banyak. Dia bagaikan pejuang, mujahid fisabilillah. Dia bagaikan orang yang puasa di siang hari. Bagaikan malam harinya orang yang sholat tahajud. Allahu Akbar. Ya. Amalan sedikit, tapi pahalanya melimpah. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah seorang manusia jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa biwajhi akhika biwajhin talqin." Janganlah kamu remehkan kebaikan itu sedikit pun. Jangan kamu remehkan perbuatan baik walaupun sedikit. Sekalipun kamu berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan bermuka ceria, bermuka manis, walaupun cuma ketemu saudara senyum, ya, itu sudah perbuatan baik, dicatat sebagai pahala. Maka seorang muslim jangan meremehkan ini. Hendaklah dia punya keinginan kuat menyampaikan kebaikan kepada orang lain, membantu orang miskin, membantu janda-janda tua, ya, dia punya keinginan kuat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena perkaranya di dunia ini bukan hanya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, bukan hanya kita berbuat baik untuk istri dan keluarga kita, anak-anak, tidak. Tapi ada di sana belahan bumi lainnya, tempat yang tidak kita tempati, ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah seorang muslim semangat untuk melepaskan kesulitan orang-orang yang lemah dan membutuhkan. Hendaknya seorang muslim semangat untuk melepaskan kesulitan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan, dari fakir miskin, janda-janda tua, dan seterusnya. Terlebih lagi dalam kondisi semacam ini kaum muslimin, kita masih dalam pandemi, kita masih dalam ujian Allah SWT dengan virus corona. Barangkali ada para janda yang mereka tidak punya usaha, tidak punya penghasilan, ya, harus dibantu. Orang-orang miskin yang tadinya mereka bekerja sekarang tidak bekerja, dibantu sampai mereka bisa tegak mencari nafkah sendiri. Silakan manfaatkan peluang kebaikan yang ada di depan mata kita, jangan dilewatkan. Karena kadang-kadang setan itu membisikkan kalimat-kalimat yang membuat kita ragu untuk berbuat baik. Ya, ketika tahu ada tetangga miskin, setan membisikkan, jangan kamu bantu dia, kan dia jarang ke masjid. Nah, ya, jadi setan membisikkan, jangan bantu dia, sholat aja nggak pernah nongol di masjid. Padahal membantu tanpa melihat kondisinya, bantu selama dia membutuhkan. Maka terkadang setan itu ingin memberikan was-was kepada kita agar kita tidak jadi infak, ya, agar kita tidak jadi sedekah, menakut-nakuti dengan kemiskinan, menakut-nakuti kita dengan uang kita berkurang, uang kita akan habis. Inilah perangkap jerat setan untuk manusia tidak berbuat kebaikan. Maka waspadalah dari mengikuti langkah-langkah setan. Selanjutnya, qala al-Imam Bukhari haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakar anna Urwah bin Zubair akhbarah anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah fa'ataituha faqasamatha baina ibnataiha thumma qamat fa kharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu faqala man yali min hadhil banati syai'a
fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Dari Urwah bin Zubair, dia telah mengabarkan bahwasanya Aisyah istri Nabi SAW suatu hari pernah berkata, telah datang seorang wanita kepadaku dengan membawa 2 anak perempuannya. Kemudian wanita ini meminta kepadaku, minta bantuan, minta sumbangan. Akan tetapi aku tidak mendapati kecuali hanya 1 kurma saja. Maka aku berikan 1 kurma ini kepada wanita yang meminta tadi, dan si wanita ini membelah kurma menjadi 2, dibagikan kepada kedua anak perempuannya yang saat itu ikut bersamanya. Kemudian dia berdiri dan pergi meninggalkan. Lantas Nabi SAW datang ke rumah. Maka aku ceritakan perihal yang tadi terjadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan ini, kemudian dia membagusi dalam pengurusannya, mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Allahu Akbar. Saudaraku, hadis yang kedua ini, hadis 132, masih berhubungan keutamaan mengurusi orang yang lemah, janda tua, anak-anak yatim. Di antaranya Aisyah menceritakan ada wanita datang ke rumahnya meminta bantuan. Dan wanita ini tidak sendirian ketika datang, dia bersama dengan 2 anak putrinya. Aisyah diminta bantuan, cari-cari di rumah, nggak punya apa-apa kecuali 1 butir kurma, tamrotan wahidatan. Allahu Akbar. Kami rasa kita semua tidak pernah mengalami ini. Di rumah nggak ada apa-apa kecuali 1 kurma. Tapi Aisyah mengalaminya langsung. Saya tidak memiliki apa-apa kecuali 1 kurma. Maka aku berikan 1 kurma itu kepada wanita tersebut. Apa yang terjadi? Wanita tersebut yang membawa anak perempuan 2 dengan kejiwaan ibunya, perasaan keibuannya, dia belah kurma itu menjadi 2, dikasih ke anaknya. Dia tidak memikirkan dirinya juga yang belum makan, tapi dia utamakan anak perempuannya. Ya, si ibu akan merasa kenyang ketika melihat bahagia anak perempuannya bisa makan kurma. Ketika Nabi tiba di rumah, Aisyah menceritakan kejadian ini. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan, dia membagusi pendidikannya, sabar, maka mereka akan menjadi penghalang dari pintu neraka, dari api neraka. Hadis yang mulia ini masih ada hubungan dengan membantu orang-orang yang yatim. Lihatlah bagaimana seorang wanita mengurusi 2 orang anak perempuan karena suaminya meninggal. Istilah kita sekarang apa? Single parent. Ya. Dia hidup sendiri, suaminya udah nggak ada, punya anak 2 wanita, berarti dia anak yatim. Aisyah pun tergerak, walaupun di rumah tinggal 1 kurma, nggak ada apa-apa lagi. Kalau saya kasih, saya nggak punya cadangan apa-apa. Aisyah tidak memikirkan itu. Beliau membantu dengan ketulusan, memberikan 1 buah kurma yang satu-satunya ada di rumah. Ya. Maka kita jangan remehkan untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang yatim. Karena itu pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa syariat Islam sangat menganjurkan untuk memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayang kepada orang yang lemah, kasih sayang kepada anak yatim dengan membantu mereka, menginfak, bersedekah kepada mereka. Tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali untuk masuk surga karena sebab ini. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia, beliau bersabda, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah sebutir kurma. Kebahagiaan apa lagi akan kita dapat ketika kita bisa membahagiakan orang lain, memberikan bantuan, sedekah dengan sebutir kurma, ya,
akan membuat kita terhalang dari jilatan api neraka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apabila kita ingin bahagia dalam kehidupan kita di dunia ini, bahagiakanlah orang lain. Apabila kita mampu membahagiakan orang lain, kita insya Allah akan bahagia. Karena para ulama mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Para ulama kita mengatakan apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Kita amalannya apa nih? Sedekah, membantu orang. Sehingga dia bersyukur yang dapat sedekah ini. Bahkan dia terharu, tersenyum, bahagia karena diberi bantuan. Maka kita pun akan merasakan kebahagiaan dalam diri ketika mampu membahagiakan orang lain. Karena itulah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluka ala akhikal muslim. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan pada hati saudaramu seorang muslim. Jadi sebaik-baik amalan yang dicintai Allah adalah kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Ini syariat Islam sangat menjaga ini. Ya. Sangat menjaga hal ini. Maka jangan sia-siakan peluang emas berbuat baik di depan mata kita kalau ada orang yang membutuhkan. Anak yatim, janda yang ditinggal suaminya sementara dia punya anak, tidak ada yang mengurusinya, kita bantu. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan memiliki anak perempuan bisa menjadi penghalang dari api neraka. Berbeda dengan zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, masyarakat jahiliyah malu kalau punya anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim." Apabila salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, langsung wajahnya merah padam, kehitam-hitaman, marah. Wa huwa kadhim, dan dia marah, benci, nggak suka kalau punya anak perempuan. Padahal kata Nabi dalam hadis ini, barang siapa yang punya anak perempuan, kemudian dia urusi, dia bagusi pendidikannya, kunna lahu sitran minan nar, maka anak perempuan itu bisa menjadi penghalang dari jilatan api neraka. Ya. Jadi yang kedua, pelajaran bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan memiliki anak perempuan. Ya. Karena itu jangan kita marah ketika diberikan anak perempuan. Karena nanti anak perempuan cerewet dan lain. Tidak, ini ada rizki dari Allah. Terima dan perbagusi dalam mendidik anak perempuan. Kemudian sabar, maka menjadi penghalang dari api neraka. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk bersedekah walaupun dengan sebutir kurma. Aisyah diminta oleh wanita yang bawa anak ini, di rumahnya ternyata tidak ada kecuali satu butir kurma. Aisyah berikan. Ya. Maka sedekah itu jangan dipahami harus banyak. Sedekah itu jangan dipahami dengan nilai yang wah. Nilainya harus fantastis. Tidak. Walaupun sebutir kurma, dan nggak usah malu kalau sedekah kita sedikit. Yang penting dari itu adalah keikhlasan. Yang penting dari itu semua adalah bagaimana kita ikhlas ketika sedekah, walaupun cuma sebutir kurma. Kadang-kadang kita kan gengsi ya. Masa sedekah cuma satu butir kurma? Masa sedekah cuma 500 perak? Selama itu kebaikan, dibangun di atas amal soleh, maka kita harus bisa bersedekah walaupun dengan nilai yang sedikit. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, sebab-sebab terhalang dari api neraka diantaranya adalah dengan mengurusi anak perempuan dan bersabar terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, memang mengurusi anak perempuan ini
butuh kesabaran. Anak perempuan itu satu, dia lebih cerewet, lebih banyak ngomongnya daripada tindakannya. Kalau anak laki-laki dia lebih banyak diam tapi banyak tindakan. Anak perempuan enggak. Ya, suruh beresin kamar, nah, ribut dulu. Spraynya nggak beres-beres, ngomongnya 1 jam. Nah, yang harus bersabar, kata Rasul. Yang bersabar maka bisa menjadi anak perempuan itu penghalang dari api neraka. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita lanjutkan, silakan kita interaktif terlebih dahulu. Nah. Baik, pemirsa Hasan TV, di mana pun Anda berada, alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh Ustadz tadi di hadis 131 sampai 133 yang membahas tentang keutamaan menyantu dan mengurusi anak yatim. Setelah ini kita buka untuk interaktif, yaitu tanya jawab kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi telepon 021 890 1603 atau bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp di 0813 1445 5557. Tapi sebelum kita buka interaktif, kita jeda terlebih dahulu. Secara bahasa adalah tanduk, karena memang bentuknya seperti tanduk. Ya, berdasarkan hal inilah maka secara bahasa sur artinya tanduk atau bahasa kitanya sangkakala yang ditiup untuk menghancurkan alam jagat raya ini. Timbul pertanyaan sekarang, siapakah Saksikan yang kajian meniup pagi sangkakala interaktif hanya di Ahsan TV. Anda ingin menyimak Ahsan TV dan TV Muslim lainnya tanpa memikirkan iuran setiap bulan? Segera miliki parabola di Ahsan TV Store dengan harga mulai dari Rp1.050.000 saja. Semua paket tersebut bebas biaya pemasangan dan iuran, dan Anda sudah bisa menikmati semua tayangan yang ada. Kami juga menyediakan paket-paket yang lebih menarik. Dengan membeli parabola di Ahsan TV Store, Anda telah mendukung meringankan biaya operasional Ahsan TV, serta ikut berpartisipasi memajukan channel Muslim lainnya. Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi call center official kami dengan nomor 0812 8956 6500. Hiasilah tempat tinggal Anda dengan tontonan yang sangat jernih dan berfaedah. Ahsan TV, mendekatkan keluarga pada sunnah. Baik, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita masuk di sesi tanya jawab, yaitu interaktif dengan Ustadz. Kami buka untuk pertanyaan melalui hubungan telepon di 021 890 1603 atau bisa melalui pesan singkat di 0813 1445 5557. Ustadz, sebelum kita menunggu sambungan telepon, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, saya Iwan di Cikarang Barat, izin bertanya, di bulan Muharram ini, khususnya di tanggal 10 Muharram, di tempat kami suka dikaitkan dengan lebaran anak yatim. Apakah hal ini ajarannya datang dari Rasulullah SAW? Syukron atas jawabannya. Baik, silakan Ustaz. Saudaraku di Cikarang Barat, beliau bertanya, di tempat kami tanggal 10 Muharram itu biasa disebut dengan lebaran anak yatim. Apakah ini ada asal-usulnya, ada ajarannya dari Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW? Tanggal 10 Muharram adalah tanggal yang bersejarah. Apabila kita lihat sejarah mengapa Nabi SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram, karena pada tanggal tersebut 10 Muharram adalah
Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dalam kisah sejarah Nabi, ya, sangat jelas Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun ketika Allah menjadikan mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan. Allah berikan jalan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Ketika sudah selamat sampai daratan, Fir'aun pun ikut-ikutan nyebrang. Baru sampai tengah laut, Allah tutup kembali lautnya. Sehingga Nabi Musa selamat dan Fir'aun dalam keadaan celaka meninggal di tempat, yaitu di laut. Untuk bersyukur atas peristiwa bersejarah ini, maka Nabi berpuasa. Karena Nabi mendengar orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, ya, pada hari Asyura ini. Maka kata Rasul, kita lebih berhak terhadap Musa. Kita lebih berhak karena kita satu jalan, itu para Nabi dan Rasul. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini sejarah 10 Asyura yang sampai pada kita sejarahnya. Ya, sejarah kenapa Nabi berpuasa tanggal tersebut. Jadi tidak ada hubungannya dengan lebaran anak yatim. Nabi puasa 10 Muharram tidak ada hubungannya dengan lebaran anak yatim. Setelah Nabi meninggal, ada juga peristiwa bersejarah tanggal 10 Asyura, ya, 10 Muharram ini Asyura. Apa peristiwa bersejarahnya lagi? Terbunuhnya cucu Nabi SAW yang bernama Husain. Dan Husain itu anak yatim karena Ali bin Abi Thalib sudah meninggal dunia bapaknya. Anak yatim terbunuh tanggal 10 Muharram. Apakah ini menjadikan sejarah adanya istilah lebaran anak yatim? Wallahu a'lam. Kalau dihubung-hubungkan ke situ tidak bisa. Karena yang menjadi syariat patokan agama kita adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Membantu anak yatim setiap saat, setiap waktu, tidak dikhususkan hanya tanggal 10 Muharram saja. Hanya setahun sekali kita bikin acara bantu anak yatim. Setiap saat, tiap bulan ingin bantu anak yatim, bahkan mengurusi jadi kafil. Kafil itu yang mengurusi, ya, bapak angkat pada anak yatim, silakan. Tidak ada larangan dan tidak harus menunggu lebaran, kebahagiaan anak yatim bersinar-sinar kalau 10 Muharram, tidak. Karena yang namanya hari raya dalam Islam hanya 2. Idul Fitri, Idul Adha. Inilah hari raya Islam. Maka tidak ada hari-hari raya peringatan-peringatan yang lain seperti istilah lebaran anak yatim. Allah alam. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya dari dari Cianjur dengan nama Sofia. Ustadz, sedikit di luar tema, ibu saya sudah meninggal, tetapi sampai saat ini saya belum ikhlas jika saya ingat ibu. Dan bapak saya pun sudah tidak ada. Jika saya ziarah ke makam ibu bapak, selalu tidak tahan air mata untuk berlinang. Apakah saya berdosa jika seperti ini Ustadz? Mohon jawabannya. Baik, saudariku Safiyah, ya, di Cianjur. Beliau mengatakan, ibu saya sudah meninggal dunia. Bapak saya juga tidak ada, tapi sampai saat ini saya belum ikhlas. Apakah saya dosa? Terlebih lagi ketika ziarah ke makam selalu menangis. Pertanyaan kami, apa maksud tidak ikhlas? Apakah tidak menerima takdir bahwa kedua orang tua kita sudah meninggal dunia? Bila maksud dari tidak ikhlas tidak menerima ketentuan Allah, ya, apabila yang dimaksud tidak ikhlas adalah tidak menerima ketentuan Allah berupa meninggalnya kedua orang tua kita, maka ini perbuatan dosa besar. Orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dia telah melakukan dosa besar. Karena apapun yang terjadi di alam semesta atas kehendak dan ketentuan Allah SWT, kita harus terima, tidak boleh menolak apa yang terjadi. Tidak boleh
menolak atau mengatakan tidak ikhlas atau bahkan menuduh Allah menyiksa kita zolim karena telah mengambil nyawa kedua orang tua, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau yang dimaksud tidak ikhlas artinya dia menerima ketentuan Allah, cuma sampai sekarang itu tidak terbayang, tidak menyangka kedua orang tua saya sudah nggak ada. Dia menerima orang tua sudah meninggal, tapi kok secepat ini, tidak terbayang. Maka hal ini sesuatu yang wajar. Apalagi dikatakan tadi, kalau ke setiap makam menangis, itu wajar. Berpisah kepada orang-orang yang kita cintai, berpisah dari orang-orang yang kita sayangi, kemudian kita menangis, tidak ada masalah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal. Itu yang paling penting. Untuk apa menyesali? Untuk apa kita tidak terima, tidak ikhlas dengan kematian kedua orang tua? Apakah dengan sikap kita tidak ikhlas, orang tua kita bisa hadir hidup kembali ke dunia? Apakah dengan kita tidak ikhlas, bapak kita bisa bangkit lagi hidup di dunia, ibu kita bisa bangkit lagi hidup di dunia? Tidak bisa. Maka tidak boleh kita menolak ketentuan Allah, karena percuma menolak. Ini sudah terjadi. Dan Allah sudah menentukan dengan segala hikmah dan rahasia yang Allah Maha tahu tentang kebaikan di rahasia tersebut. Ya, tugas kita apa sekarang? Menerima, kemudian berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Apa bakti kita bagi orang tua yang sudah meninggal? Doakan. Doakan orang tua dilapangkan kuburannya. Doakan orang tua disinari kuburannya. Sehingga dengan doa-doa anak akan sampai menembus langit. Allah kabulkan orang tua kita nyaman di dalam kuburan. Tenang karena doa anak-anaknya. Sekarang ini lebih kita butuhkan berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Karena kalau berbakti saat orang tua masih hidup bisa jadi pura-pura. Karena pengen dipuji ibu, pengen dipuji bapak, kita berbuat baik. Tapi berbakti yang sesungguhnya itu setelah orang tua nggak ada. Tetap nggak ingat dengan orang tua. Tetap nggak ketika sujud mendoakan orang tua. Tetap nggak kita beramal soleh dalam rangka biar pahalanya nyampe ke orang tua. Ya, kalau masih hidup, bisa jadi karena persaingan saudara, bisa jadi karena ingin dapat warisan, dan seterusnya. Tapi ketika sudah meninggal, ini bisa jadi lebih besar pahalanya. Dengan mendoakan, dengan ikhlas, ya, dengan tetap berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan suatu amalan dengan niat agar pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita. Ini kesempatan besar. Yang kedua, berbakti pada orang tua setelah meninggal, menghubungi teman-teman yang biasa dahulu berhubungan dengan orang tua kita. Tetangga, sesepuh-sesepuh desa, kita jalin hubungan yang baik yang mereka masih hidup dulu adalah teman bapak ibu kita. Nabi bersabda, min abaril bir antusila wudda abik. Masuk perbuatan yang paling baik adalah engkau menyambung hubungan terhadap teman-teman bapakmu, teman-teman ibumu, ya. Maka berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia ini lebih afdol daripada ketika kita masih hidup. Kalau dulu ketika orang tua masih hidup banyak kesalahan, maka sekarang kita minta ampun kepada Allah. Kita menyesal, kemudian kita berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal dengan mendoakannya, menyambung hubungan teman-teman yang dulu menjadi teman bapak ibu kita, dan seterusnya. Nah, atas penjelasannya dari pertanyaan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kusnenda di Cibitung. Bismillah, izin bertanya Ustaz, kategori yang disebut anak yatim itu sampai usia berapa Tad? Apakah sudah balik atau dewasa tetapi belum menikah bisa disebut anak yatim? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Saudaraku, kategori anak yatim patokannya adalah sampai dia bisa mandiri, berdiri sendiri. Bukan patokannya sudah nikah atau belum nikah. Kalau dia belum menikah tapi sudah mandiri,
dia sudah punya pekerjaan, sudah diterima di pabrik, perusahaan, punya gaji, maka ini sudah mandiri, sudah tidak lagi disebut sebagai anak yatim yang berhak mendapatkan santunan. Ya, artinya dia sudah bisa berdiri sendiri. Apabila dia sudah menikah, ya sudah bisa berdiri sendiri, karena dengan menikah itu berarti dia sudah mampu. Buktinya apa mampu? Ya berani melamar anak orang itu kan mampu. Berani menikahi seorang wanita dan berani untuk berjuang menafkahinya itu berarti sudah mampu. Tidak lagi disebut anak yatim. Jadi patokannya bukan sudah menikah atau belum menikah. Bukan juga dengan usia. Jadi patokannya adalah dengan mampu mandiri. Ketika dia sudah mampu mandiri, tidak lagi butuh diurusi, maka dia bukan anak yatim lagi. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, aku dan yang mengurusi anak yatim nanti seperti ini di surga, dekat. Artinya yang mengurusi anak yatim. Berarti anak yatim ini selama masih diurusi, selama masih butuh dibantu orang lain, maka dia disebut anak yatim. Jadi kalau sudah mandiri tidak lagi. Nah, Jazakallahu Ustaz, barakallahu fik, sudah disampaikan tadi ya pertanyaan dari Kusnena di Cibitung. Lanjut kepada pertanyaan dari Iman di Tasikmalaya Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, tadi di pembahasan dikatakan bahwa punya anak perempuan bisa menjadi atau bisa sebagai penghalang dari jilatan api neraka. Afwan, apakah ada alasannya? Jazakallahu khair Ustaz. Alasannya adalah hadis Nabi. Mungkin terlewat ya, hadisnya nggak didengar, jadi dengar penjelasannya saja. Ini penjelasan dalam kajian kita itu merujuk sebuah kitab karangan Imam Bukhari, yaitu yang berjudul Al-Adabu Al-Mufrad. Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad menuturkan hadis-hadis Rasul. Di antaranya adalah hadis 132 yang Nabi mengatakan, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang mengurusi anak perempuan ini kemudian dia membagusi dalam pengurusannya, maka mereka anak perempuan menjadi sitron, penghalang dari jilatan api neraka. Jadi alasannya kenapa anak perempuan menjadi penghalang dari jilatan api neraka? Karena Nabi yang mengatakan. Itu alasan pertama, karena Nabi yang mengatakannya. Ya. Alasan kedua, karena mengurusi anak perempuan itu lebih butuh kesabaran yang ekstra luar biasa. Ya, butuh kesabaran yang luar biasa. Terlebih lagi anak perempuan ini harus kita jaga sampai dia balik, bisa selamat, tidak jatuh dalam keharaman, perbuatan zina dan lain-lain. Maka harus kita jaga baik-baik, dan kata Nabi, fa'ahsana ilaihin. Kemudian dia berbuat baik. Orang yang ngurusi anak perempuan, dia berbuat baik dalam pengurusannya, menjadi penghalang dari neraka. Karena memang luar biasa perjuangan kita menjaga anak perempuan. Dan alasan yang utama adalah karena Nabi sendiri yang mengucapkannya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Naam. Cukup jelas ya jawaban dari Ustadz ya. Jazakallahu Ustadz, barakallahu fik. Masih ada pertanyaan dari Ibu Zainab di Madura. Assalamualaikum Ustadz, apakah masih mendapatkan pahala jika kita bersedekah makanan atau pakaian yang sudah tidak kita suka? Namun jika dikasih masih bisa membuat orang yang menerimanya senang karena mereka membutuhkannya. Syukran jazakallahu. Silakan Ustaz. Saudara-saudaraku, pahala itu tidak dikaitkan dengan kita suka atau tidak suka. Pahala itu hubungannya dengan perbuatan baik. Ada perbuatan baik, maka bernilai pahala. Kita suka atau tidak suka. Ya, misalkan di rumah kita ada kue. Kita itu termasuk orang yang tidak suka kue manis-manis. Ya, misalkan brownies, manis. Kemudian kue yang masih baru ini karena kita tidak suka, karena ini manis, kita berikan ke orang. Selama itu perbuatan baik, maka bernilai pahala walaupun kita tidak suka makanan tersebut. Jadi pahala itu hubungannya dengan perbuatan baik. Dosa itu hubungannya dengan perbuatan buruk. Ada perbuatan buruk, maka nilainya dosa. Ada perbuatan baik, maka nilainya pahala. Kita suka atau tidak suka. Sekarang dosa. Kita suka nih sama dosa ini.
Apakah karena kita suka dosa itu jadi halal? Tidak bisa. Sebagian orang suka bermain dengan wanita. Dosa nggak? Dosa. Kemudian apakah boleh kita katakan, kan saya suka dengan ini, dengan wanita. Jadi bernilai pahala dong, tidak bernilai dosa. Jadi bukan seperti itu. Patokan perbuatan baik menghasilkan pahala. Perbuatan buruk menghasilkan dosa tanpa melihat suka atau tidak suka. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari Nanang di Cibitung. Yang lagi viral nih Ustaz, apa hukumnya membuat avatar? Avatar itu aplikasi baru Ustaz di Facebook. Jadi di sini bisa memilih jenis mata atau hidung. Jenis hidung dan mata atau rambut. Syukur Ustaz. Ini berarti hubungannya dengan gambar hidup Ustaz seperti ini. Apakah bagaimana hukumnya Ustaz? Allah alam, nanti kita pelajari terlebih dahulu karena ini permasalahan yang baru ya. Para ulama mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu harus berdasarkan tasawwur. Ya, gambaran yang jelas terlebih dahulu. Nah, baik, alhamdulillah bisa Santivi dimanapun Anda berada, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah berinteraksi. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami baca atau tidak sempat dijawab oleh Ustadz. Insya Allah nanti silakan disampaikan di kajian-kajian berikutnya. Insya Allah besok Ustadz masih bersama kita di kajian Fikih Muslimah di jam 5.30, sebenarnya jam 5.30 sampai jam 6.30. Baik, dukung terus silakan kepada para pemirsa Hasan TV untuk memberikan donasi dan dukungan ke Hasan TV. Dan simak terus kajian-kajian yang mudah-mudahan senantiasa memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berfaedah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jazakallah Ustadz sudah memberikan penjelasannya dan materinya. Pada kesempatan ini kami dari segenap kru yang bertugas mohon maaf jika ada penyampaiannya yang kurang berkenan atau kurang baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.